Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, seperti biasa hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih kalian semua kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Ini tuh aktivitas aku di siang hari ya teman-teman. Di sini tuh aku mau nyuapin adik Arka sama Mas Azza sambil nonton TV seperti biasa. Jadi ini tuh kakak Nabila lagi sekolah ya teman-teman. Jadi di rumah itu cuma ada aku, adik Arka sama Mas Azza aja. Nah, suami aku tuh lagi berangkat kerja, masuk kerja shift pagi gitu teman-teman. Jadi nggak di rumah. Jadi ya udah di rumah itu cuma bertiga aja. Nanti untuk kakak Nabila itu pulangnya jam 10 siang. Jadi untuk Ramadan, setiap Ramadan itu kakak Nabila pulangnya jam 10, yang tadinya itu jam 11 ya teman-teman. Ini tuh Mas Azza agak susah gitu makannya setelah sakit gigi ya teman-teman. Kemarin tuh sempat sakit gigi. Jadi untuk beberapa hari ini tuh makannya agak susahan gitu. Jadi dia tuh makannya agak acak-acakan ya teman-teman. Kadang tuh mau, kadang juga enggak. Tapi kalau nyemil sih pasti mau. Tapi kalau makan nasi itu agak susah gitu, efek sakit gigi kemarin. Nah, ini aku udah selesai nyuapin anak-anak. Tadi juga udah aku mandiin juga. Ini aku tadi udah jemput kakak Nabila. Lah ini pulangnya itu aku beli pisang bareng sama anak-anak, mampir di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Terus juga selanjutnya aku mau beli bahan kue. Di sini tuh aku sambil lihat-lihat, ini ada apa namanya, loyang. Nah, aku tuh sebenarnya pingin loyang yang tengahnya itu bolong ya teman-teman, yang agak besaran gitu. Kalau itu kan ukuran kecil yang seperti aku punya. Tapi nggak tahu juga sih loyang yang aku punya tuh di mana, sama anak-anak ditaruh di mana aku nggak tahu. Nah, itu ada yang ukuran besar juga tapi terlalu besar. Nah, ini aku ambil coklat. Aku mau ambil coklat itu 2, terus juga tiramisu juga. Kalau untuk tiramisunya aku ambil 1 aja teman-teman. Ini tuh kalau nggak salah harganya 14.000 satu plastiknya. Jadi aku tuh belanja di sini habis 60 ribuan gitu, 63 kalau nggak salah ya teman-teman. Dan di sini aku juga beli tepung panir yang besar 1. Nah, ini aku udah sampai rumah alhamdulillah, tapi cucian piring itu melambai-lambai. Jadi ya udah aku nyuci piring dulu. Karena cucian piring aku tuh lumayan banyak ya untuk hari ini. Seperti biasalah kalau cucian piring itu selalu banyak, cucian baju juga. Pokoknya karena aku tuh nggak pernah deep cleaning, jadi ya kayak gini riwahnya itu di pagi hari. Nah, terus itu kalian juga jangan salfok ya teman-teman, untuk pantat wajan aku tuh pada hitam-hitam semua. Karena ya itu ya, aku tuh kalau masak tuh dulu nggak pakai tatakan kompor. Kalau sekarang alhamdulillah aku udah punya tatakan kompor. Jadi untuk cookware yang aku punya itu pantatnya aman ya teman-teman. Jadi nggak bakalan gosong gitu, walaupun apinya tuh pakai api besar. Ini juga tadi pas aku jemput kakak Nabila itu hawanya pas panas banget di jalan. Aku naik motor ya teman-teman karena aku mau mampir-mampir. Jadi biar gampang aja buat parkirnya, ya udah aku pakai motor aja. Nah, sebenarnya tuh kalau jemput kakak Nabila aku biasanya pakai mobil karena emang panas banget. Terus juga anak-anak tuh ngantuk ya teman-teman, makanya Mas Azza juga aku taruh di depan. Karena takut aja sih kalau misalkan jatuh itu kan bahaya, karena aku kan lewatnya tuh jalan poros atau jalan utama yang otomatis tuh banyak banget truk, mobil, motor pada lewat gitu ya teman-teman. Jadi ya aku ambil amannya aja, untuk Mas Azza sama di Arka itu di depan, kakak Nabila itu di belakang. Nah, ini untuk cucian piring aku tuh nggak punya peniris teman-teman, jadi aku masukkan ke ember aja. Nanti kalau udah lumayan tiris atau udah tiris itu aku taruh di tempat piring. Tapi kalau ditaruh di ember seperti ini sih nggak terlalu tiris banget ya teman-teman, apalagi yang di bagian bawah. Karena kan airnya itu menggenang ya. Tapi kalau misalkan kalian punya peniris itu lebih bagus lagi sih, langsung tiris gitu. Di tempat aku 2 hari apa 3 hari itu sempat turun hujan teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak terlalu panas banget. Karena kemarin itu kan panas banget, sampai hari ini pun masih panas ya teman-teman.
Tapi untuk 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujannya itu lumayan deras, jadi ya lumayan lah buat adem-adem pas di bulan puasa seperti ini ya teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan tuh cuacanya tuh imbang antara panas sama hujan, jadi nggak yang melulu hujan terus nggak yang melulu juga panas ya teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan seimbang lagi seperti dulu. Nah ini lanjut lagi ke video aku. Ini untuk panci aku tuh biasa buat bikin teh ya teman-teman. Jadi selama bulan puasa ini sering aku pakai setiap hari kalau suami aku itu lagi shift pagi. Aku tuh kalau bikin teh, bikin es teh itu pakai itu. Karena itu ya yang lumayan besar. Aku ada yang buat kerebus air tapi itu kecil banget teman-teman. Jadi ya nanggung ya. Jadi aku ya pakai itu aja, pakai panci aja. Nah ini alhamdulillah untuk cucian piring aku udah selesai. Selanjutnya aku mau bersihin si zinc. Ini tuh harus sering-sering dibersihkan, kalau nggak tuh lengket, terus juga berminyak, dan juga pastinya tuh bakalan kotor banget ya teman-teman. Nggak enak aja kalau dilihat. Ini kemarin aku kan sempat belanja harian gitu. Ini kan aku kemarin di video sebelumnya tuh sempat belanja jengkol. Nah hari ini tuh mau aku olah ya teman-teman. Ini tuh jengkolnya udah rebusan dari sananya. Satu plastik ini nggak tahu harganya berapa. Pokoknya kemarin tuh total habis 43.000 gitu teman-teman. Nah di sini untuk jengkolnya itu mau aku memarkan dulu. Ini aku pakai ulekan yang kayu ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya ulekan yang pakai batu gitu, udah pecah. Jadi aku pakainya ini aja. Nah ini tuh nggak terlalu banyak sih jengkolnya, dan ini juga sisa-sisa ya teman-teman, karena aku tuh nggak yang terlalu seneng jengkol juga. Tapi kemarin pas lihat di tukang sayur kok ada, kepingin ya udah beli satu plastik. Ini tuh di Arka ngambilin aku mangkok ya teman-teman, daripada dia tuh ngerecokin, jadi aku suruh ambilin mangkok aja. Nah di sini aku tuh mau ngechopper pakai chopper yang besar ini. Aku coba pakai yang besar, tapi bumbunya itu cuma dikit teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa. Dan ini tuh chopper yang besar ini tuh bisa buat ngupas bawang juga. Jadi kalau misalkan kepingin bikin bawang goreng, itu bisa dikupas pakai ini ya teman-teman. Jadi nggak usah satu-satu. Baik itu bawang putih ataupun bawang merah itu bisa dicopper pakai ini. Nah sebenarnya untuk nyopper pakai chopper besar ini tuh harusnya pakai bumbu yang agak banyakan gitu teman-teman. Kalau bumbunya cuma sedikit kayak gini itu hasilnya jadi nggak halus gitu ya, jadi kayak cacahan aja. Jadi ini nanti aku mau pindahin ke chopper yang kecil aja biar lebih halus aja teman-teman, karena ini tuh masih kasar banget. Nah ini kalau pakai yang kecil itu pas, karena bumbunya itu emang sedikit, jadi ya udah aku pakai ini aja. Dan ini selanjutnya aku mau numis bumbunya. Di sini aku pakai minyak yang bekas buat goreng telur tadi ya teman-teman. Ini tuh baru sekali pakai sih, jadi masih bagus gitu. Untuk minyaknya tuh masih bening. Nah ini untuk masaknya aku pakai kukurnya Miko seperti biasa. Ini untuk bumbunya aku pakai daun salam, terus juga pakai daun jeruk juga. Untuk daun jeruknya sih nggak banyak-banyak teman-teman, cuma satu aja. Kalau untuk daun salamnya itu aku pakai 2 apa 3 gitu ya. Untuk seasoningnya seperti biasa sih, kaldu ayam, terus juga garam, gula pasir, udah seperti itu aja teman-teman. Ini tuh nanti aku kasih santan. Nah ini untuk gula pasir aku tuh stoknya alhamdulillah masih banyak, jadi aman aja ya teman-teman. Pokoknya kalau belanja bulanan itu kita jadi aman, nggak bakalan bolak-balik ke warung buat beli sembako gitu teman-teman. Paling kalau beli tuh ya buat sayuran aja ke warung sayur. Nah di sini aku pakai santan instan aja, karena tuh aku jarang banget beli santan yang asli ya teman-teman, yang dari kelapa asli. Jadi ya udah aku pakainya santan kara aja yang ada di rumah stoknya. Ini nanti selanjutnya aku mau kasih air. Untuk airnya ya secukupnya aja ya teman-teman, kira-kira aja. Nah alhamdulillah sih untuk masakan aku tuh walaupun simple tapi udah bikin kenyang pas buka puasa ya teman-teman. Karena kalau buka puasa itu kita minum air aja itu udah penuh ya teman-teman, udah kenyang. Jadi untuk masakan seperti ini, untuk makan nasi tuh
Sebenarnya dikit banget sih, kecuali kalau sahur. Kalau sahur aku usahakan makannya tuh lumayan banyak, karena kan aktivitas aku tuh banyak banget. Jadi kalau sampai aku lemes ya nanti gimana ya teman-teman. Jadi ya udah aku makannya tuh agak banyakan gitu kalau sahur. Nah, ini hasil belanjaan aku tadi yang pas aku mampir ke warung khusus jual apa ini pisang ya teman-teman. Di sini aku beli pisang 3 sisir kalau nggak salah ya ini ya. Ada pisang molin, juga pisang Ambon. Nah, di sini juga aku beli coklat juga 2 plastik, terus aku beli tiramisu juga 1, dan nggak lupa aku beli tepung panir karena emang aku tuh udah lama banget nggak bikinin suami aku tuh pisang coklat tiramisu gitu teman-teman. Dan aku juga masih punya stok keju juga. Pas kemarin aku bikin kue itu kan masih ada sisanya, jadi nanti aku parutin keju jadi biar tambah enak. Nah, di sini alhamdulillah untuk jengkol aku udah mateng ya teman-teman. Ini tuh enak banget, aku udah lama banget sih nggak makan jengkol seperti ini. Jadi ini baru kesampaian, ini juga dadakan juga teman-teman, pas lihat di warung sayur kok ada ya, akhirnya beli. Nah, ini untuk masakan selanjutnya. Di sini aku mau masak pisangnya ya teman-teman. Ini tuh karena masih siang, jadi aku bikin adonannya dulu, terus pisangnya itu aku bikin kayak frozen gitu. Jadi nanti itu aku taruh di freezer. Dan nanti untuk gorengnya itu aku sore hari aja, jadi biar enak ya teman-teman, karena emang suami aku kan masuk shift pagi ya, jadi nanti kita itu bisa buka bersama di rumah. Nah, ini tuh cemilan aku zaman dulu ya teman-teman. Aku tuh sering banget bikin pisang keju tiramisu gitu, yang dipakein tepung panir terus pakai keju. Kalau enggak ya pisang goreng biasa dikasih coklat gitu teman-teman, kalau enggak ada tepung panir. Nah, ini untuk belanjaan aku yang pisang itu habis 20.000 ya teman-teman. Di sini tuh aku pakainya pisang molin aja karena menurut aku tuh lebih enak, terus juga lebih manis gitu teman-teman daripada pisang kepok. Jadi aku lebih suka ini sih. Ini kalau misalkan dibikin pisang goreng juga enak banget ya teman-teman. Nah, untuk pisangnya juga nggak terlalu besar, jadi pas banget. Ini nggak aku belah, jadi satu pisang tuh utuh, terus aku penyet-penyet aja karena ini tuh emang udah mateng banget gitu teman-teman. Jadi kalau nggak dipenyet-penyet nanti takutnya malah kebesaran gitu, terus juga kurang enak lah ya menurut aku ya. Jadi mending tak penyet-penyet kayak gini, jadi biar bentuknya tuh pipih, nggak kebesaran, nggak bulat banget gitu teman-teman. Nah, untuk tepung panirnya itu aku kan tadi belinya yang ukuran besar ya teman-teman, jadi bisa buat beberapa kali pakai. Dan untuk coklatnya juga buat stok juga sih, jadi aku belinya tuh 2. Ini untuk pisangnya aku masak semua sih teman-teman, karena ini juga hasilnya tuh nggak yang terlalu banyak banget, nanti bisa buat sahur juga, terus juga anak-anak juga kan doyan. Jadi aku bikinnya tuh agak banyakan gitu, jadi aku masak semua aja. Nanti kalau misalkan kepingin bikin lagi gampang beli pisangnya aja teman-teman, karena kalau pas ke arah sekolahnya kakak Nabila itu ngelewatin penjual yang khusus jualin pisang kayak gini teman-teman. Nah, di sana itu ada berbagai macam pisang sih, ada pisang kepok, pisang Ambon, pisang molin, pisang susu, dan yang lain-lain gitu. Ada juga jajanan juga, jajanan anak-anak ya teman-teman. Terus juga ada kelapa, ada buah kayak pepaya, nangka gitu teman-teman. Jadi enak aja sih kalau misalkan mau belanja pisang itu di sana aja. Nah, ini untuk pisangnya itu udah selesai, aku balurin sama tepung panir. Terus selanjutnya aku mau masukin ke freezer. Ini freezer aku tuh penuh banget ya, banyak banget kembang esnya, karena emang udah nggak terlalu berfungsi banget sih untuk freezernya itu teman-teman. Pokoknya tuh 3 hari atau 4 hari itu harus dibersihkan, karena emang ya udah banyak itu untuk itunya kembang esnya. Nah, ini untuk menu aku berbuka puasa alhamdulillah udah mateng, udah siap semua. Ini ada gorengan, terus juga ada pisang coklat tiramisu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.